aku hubungan sehat adalah pada saat kita benar-benar bisa jadi diri kita yang seutuhnya di depan pasangan kita, ataupun gak di depan pasangan kita. Pokoknya kayak kita merasa kita tuh 100% diri kita, gak ada yang ditahan-tahan, mau itu baiknya, buruknya, kita bisa tunjukin di depan pasangan kita, dan kita gak pernah ngerasa dijudge gitu. Support each other sih, itu penting banget sih. Iya. Kayak gak ngelimit Nggak satu sama ngelimit lain satu gitu loh. sama Kayak misalkan lain. dia punya Potensi mimpi apa, potensi apa, kita push mulu. Iya. Terus kayak ya akhirnya dia bisa mencapai mimpi-mimpi itu gitu loh. Oke. Kalian pernah bosan gak satu sama lain? Halo semuanya, aku Jerome Pauline dan selamat datang kembali di podcast Mind Plus. Dan kali ini aku kedatangan 2 orang, ini pertama kalinya bintang tamunya 2 orang dan mereka adalah couple, yaitu Shasa dan Gio. Yeay, selamat datang semuanya. couple pertama di podcast ini. Wih, terima kasih banyak Terima ya. kasih. Kita honored loh. Mantap. Kita awal ketemu itu pas kalian maksudnya kita awal bikin video itu pas kalian baru nikah itu ya? Kita pertama kenal enggak. itu pas diundang ke event yang ketemu sama Jerome. Oke, Nah iya, itu iya. kita masih pacaran, awal-awal oke. banget kita konten. Nah terus kita ketemu lagi pas kita collab. Itu udah nikah, Udah di nikah. PIM. Udah nikah. Habis itu sekarang ketemu lagi, Sudah punya punya anak. Sudah ada baby, Sudah ada baby, namanya Zaviano guys. Si Sini Zavi. Zaviano? Berarti aku adalah Ketemu saksi dulu. gitu ya, kayak Iya Iya loh. loh. Every Iya. stage Iya, ketemu ada sama ya? Jerome loh. iya ada bikin video. Halo. Hai sayang. Hey Zaviano. Zaviano artinya apa? Halo. Zaviano adalah gabungan nama kita berdua. Jadi Zania. kan Zania sama Giovanno. Giovanno. Heeh. Jadi kita gabung terus agak dimodif-modif dikit jadi Zaviano. Oh Oke. dipegang. Oh Zavi mau. Panggilannya Zavi tapi. Zaviano, tapi itu ada artinya. Zaviano-nya Zaviano gabungan tapi gabungan. nama fullnya tuh ada Kai Divaldi. Kayaknya tuh Zaviano kayak Divaldi. Kai Heeh. Divaldi, iya. Apa itu? Kai itu artinya the best. Jadi maksud aku tuh maksudnya adalah Zavi tuh jadi punya sifat-sifat terbaik aku dan Gio gitu. The best of Zania and Giovanno. Biasalah. Oh. Keren gitu. kalau Divaldi nama belakang gue. Iya. Oke. Itu family name berarti ya? Sebenarnya enggak, enggak. itu middle name gue Middle tapi name, ya. gue jadiin family name. Jadi kayak Nih baru ada yang gitu. mau jawab nih Asik. tuh. Oh gitu, Oh, Zavi. gitu, iya. Zavi berapa bulan? Ngomong dulu. Zavi 5 bulan ya. Boom boom boom. Boom boom. Dia bulan boom. depan mulai MPASI. MPASI ini dia. Oke. Eh, Ceria banget ya? Dia ceria, dia sangat anteng dan dia seneng banget dengan orang ngobrol. oh gitu. Iya. Iya. Zavi suka diajak ngobrol. Suka Zavi, ya? Zavi say hi dong. Halo Anti Uncle. Halo semuanya. Tapi kayaknya Zavi ini gedenya bakal asbun sih, bakal Bener, banyak asbun soalnya bener. ngobrol sama Gio terus. Iya. Ibunya juga nggak kalah. Iya sih, kalah Aneh sih Nanti sebenarnya. kosakatanya bisa banyak banget ya. Iya, Bener. dia tuh cerewet banget sih. Even Dan dari lo tau gak sih ibu dia tuh udah mulai ngomong kayak beberapa kata tuh dia udah pernah loh kayak enggak, Enggak, mau, mama Oh, udah berarti udah Dan itu semua tuh munculnya ketika kita emang lagi ngajak dia ngobrol dan Iya. jadi jawabannya tuh ini Pas kayak gitu. kayak ngebales gitu loh, bukan random gitu. Iya, pernah Pinter juga kamu. ya kamu dibilang bau ya sama dia ya? Iya, Bau bener. gitu. Habis itu langsung mandi deh papanya setelah seminggu. Hai. Hai. Halo, nanti Mirip siapa nih? Coba guys, komen mirip siapa? siapa? Siapa, guys? Mirip aku lah. iya. Gak apa-apa kok orang ibunya cantik. Oh. Jadi gak apa-apa. Tadi sering tantrum gak sih? So far belum ya, alhamdulillah. Belum sih, cuman dia tuh kemarin dia lagi sakit gitu kan kemarin. Lagi Terus kayak ingusan mampet, terus itu kayak pertama kali kita ngeliat dia kayak nangis yang menjerit gitu, kayak sedih gitu. dia. Nih dia lagi cerita ini. Iya tuh, gitu ya Zafi ya. Iya, nggak enak sakit ya. Tapi Zafi udah healthy kan? Udah healthy ya kalau sekarang ya. Iya. Nanti Zafi masuk ke ini ya, bimbelnya Om Jerome ya. Iya, masuk Nanti- ya. Zavi, sin kuadrat. Dibales beneran. Kuadrat satu ya. Oke, baik. Oke. Oke. Oke, Zavi mau tidur ya? Iya, Zafi mau tidur Zafi dulu bawa ya. Zavi mau ya? Satu jawab enggak. Oke. Gimana, jadi nggak sabar nggak? Apa? Jadi nggak sabar nggak? Oh, sangat tidak sabar. Oh, bagus lah. Excited ya? Sun. Yoi. Oke.
kalau Zafi ini, kalian kan dulu kan sempet hamil kan kamu ya? Sempet Iya. hamil, terus keguguran. Iya. Tapi tadi kita sebenarnya sempat ngobrol sedikit di balik ini kan. Boleh gak ceritain itu? Soalnya katanya ada Iya. hubungan sama Fun fact ya, waktu itu Global Jaya. kita pernah episode YouTube-nya Jerome yang apa? Ghost Yang to Ghost to School. School ya, Ghost to Ghost School. to School. Di hari itu kita tur ke sekolahnya Gio di Global Jaya. Iya. Pagi-paginya, bener-bener pas banget paginya, aku baru tahu kalau aku hamil pertama kali. Cara Dan tahu gimana? Pakai test pakai pack. tes pack, iya. Enggak, maksudnya kenapa bisa kepikiran buat Kenapa? tes pagi itu? Jadi dari semalamnya itu aku udah nggak enak badan. Oke. Terus aku tuh kayak iseng aja ngomong ke Gio Iya. kayak jajan aku hamil ya, kayak gitu. Terus kayak gitu udah beli test pack, tapi kata Gio kayak nggak usah deh, ntar aja kayak gitu. Terus pas paginya aku udah nggak tahan banget, aku kepo banget. Akhirnya ya udah aku tes dan ternyata bener aja aku hamil. Itu aku shock banget, aku nangis banget. Aku ngerasa di situ aku belum siap lah, intinya kayak Kamu gitu. nangisnya Karena karena Iya. Karena Karena kita nggak emang siap. dari awal tuh emang ngobrol satu sama lain kayak kita emang mau berdua dulu nih. Iya. Jadi emang belum ada di plan kita, tapi ternyata lain hal Iya. muncul. Ya sebenarnya kita happy sih, Sebenarnya cuma kita shock happy, aja. cuman shock aja karena kayak ngerasa ternyata soon banget gitu. Tapi bukan nggak bersyukur atau gimana ya, Iya. tapi kayak kita kaget aja pada saat itu. itu Terus setelah berapa bulan pernikahan ya? 3 bulan ya kayaknya 3 bulan 3 mungkin. bulan. Heeh, Gacor 3 juga bulan berarti ya? pernikahan. Pabriknya bagus. 3 bulan pernikahan, terus abis itu aku bener-bener nangis banget sampai mata aku bengkak. Ya kalian bisa lihat guys di Dan makanya- videonya. Iya. Dia pakai kacamata Di hitam. video kacamata gue hitam. kacamata hitam. Terus cuman Aku gini, bilang, jalan diem. Iya, cuma jalan diem. Dan itu semenjak aku tahu kalau aku hamil di pagi itu, aku muter-muter di Global Jaya. Aku mual banget, kelingan banget, pusing banget. Tapi kayak aku nggak tahu mau ngomong ke siapa. Karena kayak aku baru tahu banget kalau aku hamil. Aku aja masih processing semuanya. Gitu. Gue masih jar pulang-pulang dari situ gue dimarahin. Dia marah sama gue karena gue terlalu apa ya, kayak terlalu Excited gitu. Excited terus kayak lupa dia tuh pagi itu baru tahu dia hamil. Jadi kayak ditinggalin, gak digandeng tangan. Kena gue pas pulang tuh. Oke. Iya. Terus kalau yang Zafi ini memang di program. Nggak di program. Wah, ya. ini ceritanya menarik lagi juga. Iya, Wah, ceritanya iya. menarik lagi nih. Jadi setelah keguguran itu, aku dioperasikan di kuret. Oh, kuret. Nah, setelah di kuret itu 3 minggu kemudian ya kita Kita lagi liburan. Ke Spanyol, kita ke Madrid. Spanyol, ke Oke. Madrid. Terus pas kita lagi nonton Real Madrid nih sebelumnya, Joe tuh bilang, kalau malam ini Valverde ngegolin, aku golin kamu. Dia bilang kayak gitu. Beneran. Dan put in mind ya, Valverde ini tuh bukan pemain striker. Jadi maksudnya dia nggak selalu ngegolin. Dia tuh pemain tengah, Jar. Jadi Iya. kayak mungkin golinnya setiap 10 kali, 15 kali. Pokoknya jarang lah. Ya kan? Dan malam itu kita nonton live, tiba-tiba Valverde dari jauh golin, Iya. duar tendangan jauh, zoom, masuk ke gawang. Aku kayak gol. Oh iya. Kamu siap-siap ya. Oke, takut banget gitu kan. Dan terus abis itu bener aja tuh kan Valverde ngegolin. Pas abis dari Spanyol kita ke London nih. Nah pas di London aku sakitnya bener-bener drop banget. Oke. Aku demam tinggi parah banget, gak mempan pakai obat apapun. Pokoknya tuh juga bingung banget kenapa. Nah pas nyampe Jakarta juga udah dicek, sebenarnya kayak nggak kenapa-napa juga, tapi aku kayak masih demam, masih nggak enak kayak gitu. Terus akhirnya pas dicek aja, kayak Jo bilang kayak ya udahlah kamu coba cek aja tes pack lagi. Dan ternyata itu bener aku hamil. Jadi itu cuman 1 bulan dari operasi kuret itu udah hamil lagi langsung. Iya, kita tahu tuh di Januari 2025. Iya, Januari 2025. Oh, yang di bener. Spanyolnya kapan? Spanyolnya Spanyol Desember akhir. 20-an gitu. Iya bener Desember 20-an. Loh emangnya tes pack itu setahu itu langsung ya? Langsung. Bisa Berapa langsung menit sih? tahu, iya. Enggak, maksud aku misalnya kehamilan 1 bulan tuh langsung ketahuan. Iya ya? bisa Iya, tahu, bisa ketahuan. tahu ya. Oh, gitu. Nah dan setelah itu sebenarnya waktu itu tes packnya tuh ada error gitu ya. Jadi nggak keluar yes or no-nya Oke. gitu. Akhirnya pas kita cabut tetap garis 2 nih. Cuman kan pengen make sure lagi langsung ke dokter. Pas ke dokter itu pas dicek emang beneran udah hamil gitu. Jadi ternyata aku Gara-gara sakit Valverde tuh karena itu ya? Valverde. Makanya ada V di Zaviano ya. Bener, Iya. tadi mau Tadinya mau ngambil dinamain, nama. tadinya mau dinamain Valverde ya sama dia.
Tapi kata aku kayak too much gak sih? Kan namanya Fede Valverde, tadi mau ngambil VD-nya Fede, gitu loh. iya. Tapi kata dia, aduh, Kayaknya jadi Nora. iya, jangan. Yaudah deh. Berarti Xaviano ini dibikinnya di Spanyol ya guys ya? Benar, Iya, made in Madrid. Made in Madrid. Dan sekarang udah keluar bibit-bibit pemain bolanya udah. Sekarang dia kayak kalau dikasih mainan bola nih, nggak dia pegang, tapi Dia ditaruh di tendang. kaki, dia tendang-tendang. Oh iya. Jadi kayak mungkin emang mungkin. emang harus hati-hati dengan omongan Omongan, kalian ya. iya. Gitu ya? Kalau misalkan mau punya anak. Oh, Harus ini lengkap. berarti calon pemain timnas ini ya? Insya Allah, amin. Insya Allah, amin. Tapi kita akan dukung apapun Iya. kemauannya Zafi. Oh ini menarik sih. Kayak, kalian sudah ngobrolin belum kayak sampai sejauh itu kayak kalau punya anak bakal kayak gimana? Misalnya, let's say ya ini pertanyaannya misalnya anak kalian memilih jalan yang kalian nggak suka gitu, gimana? Ini gimana? Ini seru ini. Jalan yang kita nggak suka tuh SN kayak maksudnya jalan yang mungkin kita nggak Sejalan. ngira ya, Nggak ngira gitu, akan ambil gitu. Tapi as long as itu positif buat dia, aku akan dukung sih, karena aku nggak, maksud aku ngelihat anak aku itu adalah sebagai individu yang utuh gitu loh. Dia adalah human being juga sama kayak aku, dan kalau misalnya aku ada di posisi itu, aku juga maunya aku pasti dibiarin aja untuk lakuin apa yang aku suka kan. Hidup dia tetap hidup dia walaupun dia emang anak aku gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita ada di posisi itu, aku yakin aku sama Joe pasti bakalan tetap dukung dia as long as it is Iya. positive for him. Walaupun kita punya ekspektasi, Iya, mungkin ya pasti semua orang tuh punya ekspektasi ya. Tapi kalau misalkan emang ternyata dia nggak mau atau dia Iya. pengen punya jalannya sendiri di mana, Benar. menurut gue nggak apa-apa sih. As long as itu bener kata mamanya positif dan dianya Iya. juga happy ngejalaninnya daripada kayak akhirnya dia Daripada- paksa sesuatu iya. terus akhir-akhirnya nggak maksimal. Mendingan Nggak- dia kayak pursue yang dia mau gitu. Nggak mau lah punya anak dia kayak nggak ngelakuin hal yang dia seneng di hidupnya gitu. Knowing kita nggak bakalan sama dia selalu kan. Knowing juga kedua orang tuanya mungkin juga apa ya, salah satu contoh juga nggak sih, kayak misalnya ekspektasi orang tua kita misalkan Iya. kerja korporat. Maksudnya aku juga udah pernah tuh kerja korporat kan, kayak mengikuti dulu lah kata ibu aku kayak gimana. Tapi pas dijalanin kok kayak kurang Berat. happy ya, kayak ada hal lain yang lebih seru nih. Terus aku coba pursue, ternyata emang di situ bisa lebih menjanjikan. Ya udah deh akhirnya diseriusin gitu. That's very nice. benar. Sebagai orang tua Gen Z ya kan? Kalian Gen Z kan ya? Iya, Iya, benar. iya. Kalian lebih muda daripada aku kan? Enggak dong. Kita sangkatan. 98? 97 sebenarnya, tapi angkatan 98. Oh. Dia lebih muda. Iya, aku lebih muda, iya benar. 99. Iya. Oh berarti aku di tengah-tengah kalian ya? Iya. Ya, pas nih. Udah siap nih cara dia berarti nih. Ini kan aku lagi belajar nih. Iya, nggak apa-apa, Tapi bagus. keren sih, maksudnya kayak yang aku lihat dari kalian berdua emang sefrekuensi banget sih. Maksudnya punya Satu visi satu misi visi ya. gitu. Nah, kalian pernah tengkar hebat gak? Tengkar hebat sih enggak ya, tapi Iya, bertengkar pasti bertengkar pernah. pasti pernah, Nggak mungkin sih iya. di rumah tangga nggak ada. Ataupun nggak rumah tangga sih, orang pacaran juga pasti Iya. asalnya berantem ya. Tapi tengkarnya tentang apa kalau kayak gitu? Tapi saking kayak aku Jarang aku ya? kadang ngerasanya ya, karena kita jarang berantem, tiap kali ditanyain berantem tentang apa, aku sampai nggak inget tau Bingung. berantem karena apa. Heeh. Bisa aja mungkin random kayak misalkan random sih. gue lagi cara ngomong gue mungkin lagi Lagi jutek. serius gitu, lagi serius, iya. Sedangkan dia lagi maunya yang kayak manja-manja gitu. Itu bisa tuh tiba-tiba jadi kayak Jadi ngambek, jadi iya. diem-dieman. Hal yang sebenarnya nggak penting sih Iya, ya, nggak penting. nggak penting, tapi selesai cepet sih. Iya. Atau kayak misalkan sama sih kebalikannya juga, misalkan kayak Gio nanya, sayang kamu udah makan? Udah. Itu nggak boleh, itu nggak Oke, boleh kalau di oke, antara oke. kita. Itu aku harus bilang udah sayang, kayak gitu. Oke. Harus semangat selalu. Tapi kadang juga berantemnya karena kamunya lagi pingin serius, akunya bercanda. Iya, oh iya, itu iya. bener juga. Kadang aku irritated banget sih kalau Jo lagi kayak gitu. Aku lagi nanya serius, kan kadang orang pengen ngobrol Iya. gitu ya. Ntar jawabnya kayak nggak jelas, jawabnya sambil salto lah, ngapain nih kayak, duh. Itu yang membuat hubungan tuh seru. Seru sayang. ya. Iya, seru. Jadi nggak flat, Iya, flat bener. Tapi kalian sebelum nikah itu kan mungkin gak ada peraturan kayak peraturan di rumah gitu kali ya. Setelah nikah ada gak kan? Ada peraturan? Ada. Gio ke aku sih, lebih ke Gio ke aku. Kayak gimana tuh? Kayak harus apa gitu? Harus Kalau di dalam rumah tangganya sih sebenarnya enggak ya. Iya, kalau Cuman dalam kalau rumah misalkan tangganya enggak. masalah pergi-pergian. Pergi-pergi. Oke. bener. Iya. Yang lebih sering pergi dia ya? Iya, Benar. dan aku nih orangnya spontan banget. Uhuy. Aku tuh Benar. iya, spontan uhuy banget. Aku tuh bisa yang kayak, ini jam 10 nih. Terus kayak, sayang, oh my god, aku lupa banget ada janjian brunch sama teman aku jam 10:30. Aku berangkat ya bentar lagi. Oh kayak gitu. Awal-awal tuh dia
susah sekali menerima itu. Dia nggak bisa kayak gitu. Akhirnya dibicarain sama aku kalau untuk punya plan segala macam nggak bisa mendadak kalau sama Gio, karena kalau aku nggak ngomong aku ada plan apa, pasti dia udah bikin plan juga untuk barengan sama aku gitu. Oh, Dan berarti untungnya- planner banget ini spontan. Iya. Benar, dan untungnya tapi dia nurut. Jadi dia selama dia sejauh ini selalu ngebuat kayak list gitu dia Iya. minggu depan kemana dan udah dikasih tau ke gue. Jadi kayak ya udah aman lah, kita Iya, udah udah tektokan aman gitu. sekarang. Jadi aku biasanya hari Minggu udah bikin list, Senin sampai Sabtunya kemana, terus aku kasih dulu ke Gio. So kayak, sayang ini kamu baca list jadwal aku, nanti kamu approve atau enggak? Oh Kayak gitu, lucu banget. Terus kalau selain itu mungkin kayak misalnya kalau pergi, sayang pergi cuma 2 jam ya. Iya, Karena dia tuh suka kelupaan waktu aja. suka kasih kan. Suka kasihkan, tiba-tiba 3 jam nggak ada kabar. Dia kalau lagi sama teman-temannya nggak main HP kan. Jadi kayak harus dari sebelum dia pergi tuh emang udah dikasih tahu gitu kayak Iya. kamu jam segini nanti pulang ya. Oke. kayak Ya, gitu. untungnya Gitu ya, untungnya tapi- nurut sih. Kalau di keluarga aku kebalik. Maksudnya, gitu? Enggak sih. Kalau enggak, keluarga aku papaku kan sering pergi kan, kayak kerja atau apa gitu. Jadi mamaku yang di rumah. Jadi kayak aku ngeliatnya, Kebalik kalau ya? aku pun tipe yang kayak Syasa, yang kayak spontan. Heeh. Terus kayak tipe yang keluar-keluar gitu aku gitu. Jadi kayak berarti kalau misalnya supaya langgeng berarti aku harus punya yang kayak Gio ya. Iya. Kayak maksudnya yang planner. Kalau dulu Planner. pergi Kalau sih, dulu suka pergi, bingung dong ntar. Tapi ya sih justru di sebuah pasangan, di sebuah hubungan tuh kayak butuh yang berbeda gitu sih Iya, menurut gue. buat nge-balance. Ngebalance tapi kamu gitu. sendiri ya. Sering gak keluar sama Gio? Apa? Sering keluar sama Gio gak? Keluar, Sering banget. Oh berarti Sering banget. berarti dia nggak pengen itu di rumah gitu kan? Maksudnya nggak Nggak kayak juga. Enggak gua nggak juga. mau keluar gitu. Oh enggak juga. Gue kalau Cuman- diajakin pergi pasti mau. Iya, pasti mau. Oke. Cuman kadang kan dia emang suka bikin jadwal sama teman-temannya juga kan, kayak Iya. girls lunch, Eh. girls Iya. brunch gitu-gitu, pilates gitu-gitu. Ya itu, pergi-perginya kayak gitu. Kamu Iya. sendiri setelah nikah ada gak kayak waktu kamu sendiri kayak keluar sama teman gitu atau apa? Gue tuh orangnya introvert banget ya. Jadi emang sebenarnya gue lebih enjoy sendiri. Kalau nggak sendiri ya lebih enjoy sama istri. Jadi kalau misalkan ngomongin temen itu mungkin sahabat gue cuma 1. Dan itu juga ketemunya bisa kayak sebulan sekali, 2 bulan sekali. Oke. Dan setelah ketemu, wah drain parah. mau pulang. Langsung recharge di rumah. Recharge di rumah. Iya, jadi emang nggak begitu suka nongkrong sih. Iya. Beda banget sama dia. Nah, Yang temennya banyak banget. Aku Hari temennya ini sama circle ini, nggak lusa sama banyak circle banget situ. kok temennya. Cuman ya kalau dibandingin sama Gio jadinya Jadi kayak banyak. banyak banget Lu gitu. tau gak sih, saking kita jomplangnya, pas nikahan, itu bridesmaids dia ada berapa? 12 ya? 12. Nah tadi gue tuh cuman kayak 2 doang. Tapi kayak nanti kelihatannya aneh ya, kayak jomplang banget di stage, kayak lagi baris, bridesmaids-nya ada 12 banyak, ya. cowoknya cuma 3 kayak lagi mau nongkrong nih, ini bertiga nih, kayak bukan nikahan. Itu akhirnya gue paksain Jer, kayak gue tambah-tambahin lagi, teman-teman SMA mana nih? Oh ya ini pernah jadi sahabat gue nih pas SMA nih, gitu. Tapi gue orangnya berteman tuh biasanya tergantung life stage gue lagi di mana. Jadi kalau misalkan SMA, gue temenan tuh sama anak-anak SMA mulu, nongkrong sama anak SMA. Gue udah kuliah, gue temenan sama anak-anak kuliah. Sama teman SMA gue kayak udah mulai jarang lah gitu. Giliran kantor juga gitu, sama anak-anak kantor perginya mainnya gitu. ya, I see. Tapi kalian tuh masih sering bikin konten couple gak sih? Masih. Masih ya? Sering Masih. banget. Nah, iya. Sebagai orang yang gak pernah bikin konten couple nih, nanti misalnya one day aku mau mulai nih bikin konten couple nih. Jadi Seru banget. misalnya nih gitu kan. Nah, kalian pernah gak lagi tengkar, tapi harus bikin konten nih gitu? Harus bikin konten pernah, tapi kita nggak lakuin. Iya. Karena gue nggak mau kita ngebuat video tapi kita tuh kayak lagi ada something iya, dan sama satu sama jadinya lain. kayak setengah hati gitu, kita tuh nggak mau. Gue akan selalu mencoba postpone sih productionnya kalau kayak gitu. Gue nggak mau kayak fake gitu loh. Kayak asli kita lagi berantem tapi kayak di Iya. depan kamera kayak as if Iya, nothing happen gitu loh. Itu nggak bisa sih. Dan selama ini kalau misalkan kalian lihat video-video gue sama dia itu, kita tuh sebenarnya gue akan mencoba sebisa mungkin video-videonya tuh kayak nggak nyuruh dia kerja, nggak nyuruh dia Iya. ngapa-ngapain, pokoknya gue tuh pengen ngebuatnya Bener. fun. Oke. Jadi salah satu caranya adalah
gue nggak pernah ngasih dia skrip. Iya, sama mau sekali. itu video organik atau video brand deal itu nggak pernah ada skrip. Sama sekali iya. Karena Jadi gue nggak mau dari- ngebuat dia kayak iya. tertekan kayak, oh aku harus bikin video sama kamu ngomong ini. Just be yourself aja. Dari awal banget aku ngonten sama Gio, kalau ada brand yang tap in bikin video ke Gio gitu, aku sama sekali nggak pernah tahu apa-apa. Nggak pernah tahu. Bahkan jadinya di video tuh pasti dapetin natural reaction aku gitu. Karena aku sering banget di prank juga kan. Iya. Nah ternyata tuh kadang ada yang pranknya tuh pakai brand gitu. Oke. Nah itu aku kadang kaget sendiri, tapi itu lucu aja sih menurut aku. Seneng sih kayak gitu. Dan kadang ya dulu pernah ada fase dimana yang kayak kapan kita bikin video lagi, aku yang nanya mulu gitu loh, karena kayak seru rasanya, kayak ngonten barengnya tuh rasanya jadi nggak kayak kerja, kayak main bareng aja. Iya. Gitu. Kalian ngerasa gak sih kalau konten itu, kalau aku berasa banget kayak itu spice up your relationship gitu. Konten. Kayak konten. Karena bikin konten tuh kamu jadi mikir mau ngapain. Bener. Jadinya kayak Oh ya. Tapi itu plus point juga sih, kayak mikir jadi mau ngapain, jadi kayak Bener. jadi ada sesuatu gitu Iya, loh. iya, Jadi ada iya, sesuatu iya. yang, harus ngapain ya gitu. Atau Iya. kalau misalnya nasi kamera nih kan, kita harus ngobrol nih, gitu kan kayak. Jadi otaknya mikir terus Bener. harus ngobrol cari Bener. topik gitu kan nggak Iya. mungkin kan dianggurin. Tapi kalau misalnya cuma berdua doang nih, nggak ada kamera misalnya, mungkin nggak ngobrol, mungkin. Mungkin nggak, maksudnya otaknya nggak Iya. mencari topik itu. Iya. Itu perspektif yang menarik sih. Tapi kalau kita berdua akhirnya ngobrol terus ya. kamu ngajak Aku ya? ngobrol terus. Iya ping soalnya, iya ping. Dia nggak bisa diem. Iya. Yang dilihat di video emang itu dia kayak gitu, dia ngomong terus. Malah yang di video yang di-cut ya. Iya. Videonya tuh kalau nggak di-cut 10 menit tuh jadinya. Iya sebel banget, tau gak sih fun fact ya, kalau misalnya dia videoin aku lagi bikin video bareng, kadang kamera suka dikemanain gitu biar aku berhenti ngomong. Sebel banget. Kayak misalnya pas itu aku kayak di Jepang kan, sama Seda Boys, kita kan udah sering ngobrol, Iya. udah misalnya di off cam pun ngobrol kan, Iya. kayak udah saling tahu satu sama lain, gak ada topik lagi kan. Jadi karena ada kamera, jadinya kita mikir kayak Bener. bikin apa nih supaya seru, Bener. main game kah atau Iya. apa. Tapi kalau misalnya gak ada tuh kamera, kayaknya Iya. pas ngumpul juga diem-dieman aja mungkin. Kayak kalau misalkan kita sekarang, mungkin kayak kita lebih enjoy di apartemen doang, kayak nggak ngapa-ngapain. Maksudnya kayak melakukan kegiatan di apartemen gitu. Tapi karena kita mau bikin konten, kadang kita kayak, sayang kita ke sini yuk, sekalian bikin konten, nyobain ini yuk. Iya, Kayak gitu-gitu. iya. Itu jadi kayak nambah, apa ya, keseruan Iya, juga sih. keseruan ya, benar-benar. Dan asalnya justru mostly ke kontennya. Kayak keluar yuk untuk konten. Jadi kalau kontennya nggak ada, nggak keluar. Iya kan? Tapi bahayanya, jadi suka diajak, sayang jalan-jalan yuk ke luar negeri. Aduh, kan Buat sekalian konten. ngonten. Itu tuh yang harus direm tuh. Tapi kalau kalian sendiri nih, oh ini menarik sih. Kalian keuangannya gimana di antara kalian? Keuangannya gimana maksudnya? Maksudnya kalau di keluarga aku itu digabung. Oh Maksudnya digabung. nggak ada uang papa, nggak ada uang mama gitu nggak ada. Tapi papa itu kasih ke mama semuanya. Jo kasih ke aku sih untuk keperluan segala macam kayak gitu. Dan bahkan sebenarnya Jo tuh orangnya lebih ini kan, lebih kayak bisa lebih apa sih Nge-plan. namanya, Ya, kayak kayak, ngeplan terus kayak rapi gitu loh, budgeting. budgetingnya Budgeting. segala macam. Nah jadi kalau di keluarga kita emang Jo yang mengeluarkan juga untuk keperluan segala macam, tapi Jo juga yang nyatetin sih, lebih ke kamu ya daripada Iya. akunya ya. Oh, tapi kan kamu juga ada bisnis sendiri kan? Aku ada bisnis Nah, itu sendiri, gimana? ya. Tapi kalau itu aku sama sekali nggak pernah mencampuri. Jadi itu emang udah untuk aku aja Iya, sih. Untuk dia have fun dan Iya, keep herself lah. Iya, Oke. pokoknya income aku Iya, kalau untuk disimpan household, sendiri sih, untuk household dari Gio. Oh gitu. Iya. Household berarti dari kamu? Iya. Bukan patungan? ya mungkin ada beberapa Iya, ada hal yang beberapa kita hal yang kayak kayak kalau- patungan. Tapi kalau misalkan basic necessities itu biasanya Iya, gue. benar. Oke. Kita juga sebenarnya ada prenup sih ya. Ada? Iya, Kita ada prenup, jadi kayak Oke. udah kepisah sih. Itu Karena juga kalau- emang aku yang request sih dari Kalau awal. dia tuh orangnya lumayan splurging kan. Iya, kadang nggak mikir aja ya. Jadi emang kadang gue juga suka, walaupun dia kadang belanja mostly pakai duit dia juga, tapi gue juga selalu kayak ngingetin ke dia lagi kayak harus ditahan sayang, kamu baru beli ini, mungkin itu nanti aja lah, belum perlu gitu-gitu. Karena kalau enggak bisa tiba-tiba semuanya dibeli sama dia. Bahaya. Ya cewek kan. Iya. Iya, iya. Oke, ini yang aku pengen kepoin ya. Kalian itu kan misahin nggak antara
konten sama hubungan yang gak di konten gitu. Maksudnya kehidupan kalian di konten sama gak di konten itu kan Nggak di pisahin. konten. Sebenarnya agak apa ya, rumit karena yang di konten itu basically yang terjadi beneran. Iya, benar. Jadi kita tuh nggak mencoba ngebuat-buat Iya. gitu sih, emang kayak kita lagi bercanda-bercanda lucu, yaudah deh rekam Iya deh, aja benar. gitu. Tapi yang ya itu nggak merepresentasikan kehidupan kita 100% secara keseluruhan, kan. Iya. benar. Karena yang di konten tuh palingan cuma 10% lah. Iya. Ya kan. Karena Selain kan itu, kita juga pasti pilih-pilih apa yang menurut kita pantas buat dilihat sama Dilihatin, publik ya. dan mana yang enggak kayak gitu. Jadi nggak bisa satu video itu menggambarkan seluruh hubungan kita. Kalian pernah gak dijudge atau dapat hate komen, negatif komen gitu dari potongan video kalian gitu? kalau gue sih Pernah ya? palingan kayak karena gue bercanda mulu. Oke. Kan emang gue ngeprank mulu gitu-gitu Iya, kan, iya, kayak iya. kasihan dong Kak Syasanya lagi hamil bla 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 kayak gitu kan. Iya. Tapi kan yang mereka nggak tahu kayak di balik kamera ya gue kayak nge-take care of dia juga, benar-benar. nanya kayak kalau misalkan dia lagi butuh apa kayak gue sediain. Kasihan sih dia lagi kadang. mual. Tapi emang gue nggak pernah ngasih lihat aja, kayak Iya, emang iya. kayaknya nggak seru deh untuk ditonton publik juga kan, kayak udahlah yang iseng-iseng Iya. aja lah Iya, gitu. iya. Kalau kamu? Ya Kayaknya- paling kalau kamu tuh suka dibilang kayak apa ya? Kalau ngomong kayak happy mulu happy ya mulu. gitu. Oh iya. Aku Iya. sering dibilang katanya ya emang aku kalau di video kayak happy terus Guys, tapi kayak gitu. off Terlalu cam dia kayak manja. gini kok. Iya. Iya, jadi kayak dia sama kayak gini. Tadi kita ngobrol di luar kayak gak ada kamera nih kan. Tapi kayak gitu. Segitu. Yang paling lucu adalah kayak kamu dibilang manja banget sih cara Oh ngomong. iya. Tapi kan ya iyalah dia lagi ngobrol sama Suaminya, suaminya. iya, Masa mau benar-benar. tiba-tiba galak kalau misalkan dia kayak gitu ke orang lain manja-manja banget, baru mungkin prihatin ya saya ya sebagai suami. Heeh. Iya sih, kadang-kadang memang netizen itu cuma nilainya dari video Dari gitu. video tapi wajar Iya, juga nggak sih. salah juga Nggak sih. salah Iya, kok. nggak salah Emang sih, benar-benar. Itu yang mereka dapetin kan. Iya. Kalian pernah bosen gak satu sama lain? Enggak Aku sih. enggak sih. Enggak sih. Gimana So caranya far supaya gak bosen? ngobrol terus. Kalau Iya, aku ngobrol justru terus kalau aku. ada me time. Ih, jahat banget sih kamu. Jahat banget sih. Aku pikir karena aku ngobrol terus kita jadi nggak bosan. Kalau aku tuh kayak misalkan kita udah ngobrol seharian nih, terus kayak bener-bener ini ya South Pole North Pole, Iya. beda banget. Kalau aku kayak misalkan kita udah ngobrol seharian, terus akhirnya kayak oh ya udah deh, aku sekarang main HP dulu deh. Tapi main HP juga masih kayak ngobrol-ngobrol dikit gitu sih. Aku enggak lagi, aku nggak ngerasa kayak gitu. Malahan kalau misalnya kita bisa nonton TikTok bareng, kita nonton TikTok bareng kan sebelah kamu. Kayak kita nge-scroll bareng gitu. Aku suka ngajakin kayak kita sekarang nonton TikTok bareng yuk. Agendanya itu aku nyender ke dia, kita nonton TikTok bareng, kita komenin barengan gitu. Iya deh, bener deh, aku Iya juga kan? gitu. Ding. Heeh. Ini kamu juga gitu kan? Ah bohong, parah banget. Ya kan beda-beda caranya. Iya sih, soalnya aku tuh suka banget ngobrol, especially sama Gio karena aku ngerasa dengan ngobrol tuh aku jadi lebih kenal sama dia, lebih Oke. tahu apa yang dia pikirin gitu. Nah gimana cara kamu dapet topiknya terus? Gak tahu, keluar aja. Contohnya kayak apa? Contohnya contohnya yang contohnya ya kayak misalkan kalian udah sering ngobrol kan, udah kenal dong, kayak apalagi ya yang bisa dieksplor itu kan kayak Udah kayak mulai hal-hal random sih iya hal-hal sebenarnya. random sih Dan salah satu sebenarnya. halnya kayak misalkan lagi buka TikTok, gue lagi buka X, kayak ada sesuatu yang menarik Iya. ya kita obrolin. Oh, jadi diobrolin. Kita obrolin gitu. kayak gitu. Kita sering berdiskusi, gitu. Tapi juga banyak juga obrolan-obrolan yang kayak tiba-tiba kalau misalkan aku kayak gini, kamu masih sayang aku nggak? Kadang dia nggak mau jawab. Biar Gue cuman kayak menurut kamu aja deh sayang. Iya. Menurut kamu aja. Kalau misalnya aku jadi ulat gitu ya. iya, kalau aku jadi ulet, kamu mau jadi apa? Kamu masih sayang aku nggak kalau misalnya kamu daun? Kalau kamu jadi ulat, aku jadi burung. Aku makan. Parah banget. Lagian pertanyaannya tuh kayak ada-ada aja gitu. Kayak saking pingin ngobrolnya loh. Jadi ada-ada aja. tapi di samping itu ya, kalau dengan ngobrol dan jadi lebih tahu pasangan kita, aku tuh seneng karena aku tuh suka dan aku menikmati mempelajari pasanganku gitu. Itu ya sisi lainnya ya. Another way to see itu aku suka mempelajari pasanganku. Jadi aku ngerasa cara aku sayang ke pasanganku adalah dengan Ajak ngobrol. dengan ngajak ngobrol, lebih kenal sama dia, tahu apa yang dia suka. Jadi itu semuanya lebih enjoyable lah menurut aku. Kalau berarti love language-nya ngobrol ya. Walaupun nggak ada ngobrol. Apa Iya. quality time ya mungkin Quality ya. time, Quality quality time. Kalau aku juga quality time tapi kayak yang penting di tempat yang Barengan bersamaan ya. aja gitu loh. Iya kayak co-living aja gitu ya.
Nah, kalau misalnya setelah punya anak nih, kalian kayak berubah gak hidupnya? Kayak hubungan kalian berubahkah? Terus how you see Each other gitu. Each other. Dan kayak misalnya kayak, aduh kayaknya kecepatan deh punya anak ya. Atau kayak gimana? Enggak sih, aku gak pernah Kalau merasa speaking kayak gitu. for myself tuh agak susah ya, tapi kayak kalau misalkan gue melihat dia, ya ada perubahan sih. Kayak sekarang semenjak punya anak tuh dia jadi lebih dewasa, lebih bertanggung jawab. Tadi tuh yang kayak bener-bener anak remaja banget gitu, jadi kayak reckless lah kasarnya. Sekarang tapi dia kayak udah lebih berpikir panjang lah kalau mau melakukan sesuatu, karena dia juga sebelum punya Zafi tuh tipe orangnya yang nggak begitu suka anak kecil. Oh. Aku Dan itu main sih, tapi nggak yang nyariin gitu. Paling cuman sama keponakan dia doang. Tapi kalau ada anak orang lain mungkin biasa aja. Dan itu awal-awalnya gue juga sempat concern tuh kayak, aduh ini gimana nanti kalau punya anak nih? Apakah dia akan caring apa cuek nih? Tapi ternyata setelah ada Zafi, dia berubah total banget sih. Dan setelah ada Zafi rasanya semua anak kecil adalah anakku. Kayak aku sayang banget sama anak kecil ternyata. Dia jadi suka anak kecil. Bisa berubah kayak gitu Bisa ya? berubah banget. Tadinya tuh sebenarnya nggak yang sebel juga gitu Nggak ya sebel, ngeliat anak tapi kecil, kayak cuman biasa aja, kayak biasa aja nggak- nggak ngajak main juga gitu. Cuman setelah ada Zafi aku bener-bener kayak ngeliat semua anak kecil tuh aku sayang banget gitu. Emang kayak ada sesuatu yang baru nyala gitu di dalam diri aku. Tapi Kayak menurut- keibuannya itu deh. Menurut aku Kayak juga switching gitu ya? Iya. Switching phase of life gitu. Salah satu turning point itu pas yang keguguran Pas juga keguguran sih. sih, benar-benar. Karena yang tadinya awalnya kita kayak shock, terus kayak susah untuk nge-accept-nya walaupun kita happy ya, kita bersyukur Iya. ya. Tapi pas udah keguguran itu kayak kita Kayak tuh udah kita kita bener-bener udah tumbuh ngerasa, love iya. gitu loh untuk si babynya saat itu. Terus kayak pas kehilangan tuh bener-bener rasanya kehilangan Kangen banget. banget, iya. Mungkin itu salah satu turning point-nya Turning sih. point. Ya itu sih. Oke. Tapi kalau hubungan kitanya setelah punya anak, aku ngerasanya tuh malahan lebih seru loh, fun fact. Kayak aku ngerasa hubungan kita jadi lebih seru lagi setelah Iya. punya anak karena aku merasa jadi lebih deket malahan sama Gio daripada kadang ada yang bilang setelah punya anak kita bakalan lebih jauh ya sama pasangan kita. Tapi in our case kayak aku ngerasa malah jadi lebih deket sama Gio karena kita bener-bener hands on banget ke baby kita, bener-bener ngerawat barengan juga. Terus kayak aku seneng banget main bertiga sama Gio sama baby aku, dan kita jadi kadang kayak kita jadi lebih bisa memprioritaskan waktu gitu loh jadinya. Jadi kayak kerja emang cuman dari jam segini sampai jam segini karena abis ini kita berdua harus main sama Zafi kayak gitu. Nah hal-hal kayak gitu sih aku senang banget. Kayak series aja, kayak kemarin pas nikah kita season 2 misalkan, Iya. di season 3 ada personil baru nih, ada Iya, karakter baru iya, nih, iya, jadi iya, lebih iya. seru lagi kan. Iya benar. Tapi kalau misalnya dari rencana awal kalian, itu berapa lama setelah menikah? Lama loh. Kita mikir kayak tadi kita mungkin mikir 5 kali. 5 tahun Iya, mungkin 3 sampai 5 lah. 3 sampai 5 tahun baru punya anak, mikirnya kayak gitu. Walaupun gue pingin banget punya anak ya, tapi kan ya, punya anak bukan sesuatu hal yang easy. Dan kayak Iya. lu kalau udah punya anak ya bisa Nggak, dibilang hidup lu udah iya. berubah, kayak lu Iya, udah ada iya, tanggung iya. jawab gitu ya. Tadi kayak mikir masih mau berduaan, jalan-jalan, tapi ya kita udah cukup. Maksudnya kemarin aku juga udah cukup happy sih. Iya, Kita berdua. aku udah dan happy kita nggak dan kehilangan. Iya, dan aku nggak ngerasa kita kehilangan kita Diri yang kita yang iya, yang sebelumnya kan. iya. Cuman ya evolving into better ones aja sih aku ngerasanya. Terus kayak dengan adanya baby, aku nggak ngerasa kita jadi kayak kehambat buat melakukan hal-hal lain Apa juga yang kita sih mau, ya. Apa yang kita mau, malahan kayak very nice additional Iya. member aja tuh di Kemana-mana family. jadi kita bawa deh. Iya, kita Seru ya. bawa, seru tahu. Kayak kita traveling juga kemarin udah sempet traveling sama baby by the way. Iya, Singapura kan. Iya. Terus kayak seru-seru aja sih ya. Enjoy sih. Enjoy. Berarti kalian tidak, kalau bisa diubah atau bisa kayak Mundur lagi dikasih gitu. pilihan mau sekarang atau mau nanti, pilihnya mana? Sekarang. Sekarang. Tetap sekarang gitu. Iya. Sekarang. Jadi Kasihan anak, Zafinya. Ibu-ibu itu. jadi anak berikutnya kapan nih? Apanya? Anak berikutnya. Oh. Wah, Nah, kalau itu itu tahan dulu. plan yang tadi itu yang 3 sampai 5 tahun itu kita implement ke Ke anak adiknya kedua, dulu deh. iya. Karena kita juga pingin benar-benar fokus Iya, juga kan, benar. fokus Iya sih. ngegedein Zafinya biar Iya, dia juga iya. cukup kasih sayangnya, Iya. dapat attention juga biar dapat the best lah. Iya. Nah, ya. Kalau nggak salah kemana aku lihat
post di Threads atau di TikTok itu dibilang kayak katanya ideanya 5 tahun sih. Katanya nggak tahu ya, katanya mungkin karena setelah 5 tahun tuh anak tuh jadi ngerti kalau dia disayang dan sebagainya. Oh iya. Kalau salah gitu deh. Sebenarnya mungkin kayak balik lagi ke setiap orang tua Iya sih. beda-beda ya cara iya. mendidik anaknya gitu-gitu. Tapi kalau melihat kapabilitas kita mungkin ya dengan 3 sampai 5 tahun lagi sih. 5 tahun ya. Tapi kalau ya misalkan tiba-tiba ada ya udah. Berarti itu namanya emang Rezeki. kita udah dipercayakan, udah ready juga. Tadi emang kita berniatnya lebih dari 1 sih. Tapi seru sih. Aku mikir ya setelah aku punya baby, seru sih kayaknya punya anak banyak. Nah, Soalnya kamu kayak ini aja, kamu kayak kucing aja langsung 3 gitu. Ih gak mau lah. Soalnya kayak bayangin ya, aku ada Gio 1 aja, aku ajak ngobrol terus-terusan. Kalau 1 udah bosan, aku bisa punya banyak pilihan nih, yang mana yang mau aku ajak ngobrol. Gue gak sabar Jer, Zafi ya gede. Kan? Biar dia bisa menggantikan posisi gue ngajak ngobrol ibunya. Jadi kayak pas dia mau ngobrol, nih Zafi aja nih. Seru banget lah itu. Cuman ya prosesnya itu sih yang lumayan challenging ya buat aku. Nanti kita formasinya mau apa nih? Kan yang pertama ada cowok. Oh. Cowok, cewek. Cowok semua. Bikin boy band. Westlife. Tapi kamu sempat ngalamin baby blues gak? Alhamdulillah enggak ya. Karena kamu happy ya? Aku happy banget, aku seneng banget. Terus selama aku sebulan 2 bulan pertama aku melahirkan, itu keluarga kita berdua tukar-tukeran selalu datang bantuin aku, selalu nemenin aku main ke apart. Jadi aku nggak pernah ngerasa sepi. Kalau keluarga nggak datang, teman-teman aku, sahabat-sahabat aku pada datang juga. Terus mereka kayak willing to take care of the baby juga, bantuin aku kalau aku emang lagi fokus untuk masalah ASI gitu. Jadi ada yang ngeliatin babynya dulu gitu. Happy sih aku. Dan salah satu hal yang ngebuat mungkin easier karena Zafi tuh good boy banget. Iya benar, Iya Zafi tuh such an easy baby. Iya, easy baby banget. Dia baik banget. Dia tenang banget juga kayak anaknya. Sebelum punya anak kan kayak kita sering ya kayak dengar-dengar cerita tentang nanti bakal gimana. Tapi ya ternyata ya nggak bisa disamaratakan gitu loh. Kayak ternyata baby kita turns out alhamdulillah kayak nggak ngebuat aku ketakutan yang tadi tuh jadi realita gitu. Tapi kenapa itu ya? Itu sifat atau itu kayak dipengaruhi oleh kayak jujur nggak your tahu condition ya. Mungkin hamil? karena lingkungannya juga kali ya. Maksudnya kayak kalau yang aku dengar, maaf kalau salah, kayak kalau misalnya orang tuanya itu tenang, babynya juga akan ikutan tenang gitu. Jadi aku sebisa mungkin kalau ada Zafi ataupun nggak ada Zafi ya kita kayak mencoba selalu calm and collected gitu. Jadi nggak mau menyebarkan bad vibes gitu ke Zafinya. Jadi biar dianya juga tenang terus. Iya kayaknya emang itu sih impacted dari pas masih dalam kandungan sih, karena kamu juga orangnya ya. juga cheerful mulu, tenang mulu, jadi kayak Bibi juga nggak ada stres atau tertekan gitu mungkin ya. Mungkin ya. Tapi dulu kamu ada ngidam-ngidam gak? Ada. Apa tuh? Nanas? Lo tau kan nggak? Lo tau kan dia takut ikan? Iya aku takut ikan. Takut ikan. Pas hamil aku dia suka banget ikan. Dia makan ikan mulu, sama dia sempat makan kepala ikan yang di restoran Jepang nggak sih? Bukan restoran Jepang pernah juga, iya kan? tapi yang bener-bener kepala ikan yang di restoran Padang sayang. Oh iya. Iya, aku pernah makan kepala ikan bener-bener yang kayak aku pengen banget kepala ikan di restoran Padang. Apa sih kepala kakap ya? Kepala kakap itu loh kayak. Oh dulu kamu gak makan ikan sama sekali? Makannya cuman kalau misalnya udah dipotong jadi Sushi. daging aja, sushi gitu. Sashimi? Dan sashimi iya, tapi itu harus yang kayak soyunya banyak banget biar rasanya nggak kayak ikan. Oke. Nah, pas aku hamil, aku pengen banget makan ikan mulu. Dan aku kayak kadang suka sampai malu gitu loh, kayak siang-siang misalkan, sayang kamu siang ini makan apa? So kayak makan ikan. Iya. Bisa sampai kayak makan malu 3 hari gitu. berturut-turut gitu loh, yang Ikan kayak terus, kenapa nih iya. anak tiba-tiba mau ikan. Tapi pas udah lahir, aku udah gak suka lagi. Oh iya. Aku udah gak suka lagi, Dan lo udah gak mau mau makan lihat lagi. sebuah video nggak, ini baru di record tadi pas nyampe sini. Apa? Nanti gue kirim ke kalian juga kalau mau masukin. Di depan tuh ada kolam yang ada Ada ikan koinnya kan? gitu Iya kan. di bawah sini ya. Wah tadi dia nggak mau lewatin, lama banget. Aku takut banget. Nih, akhir-akhirnya tau nggak dia lewat mana? Lewat sini coy. Untuk menghindari para ikan-ikan. Supaya di studio ini soalnya ikannya gede-gede banget. Gede-gede banget, kayak kadang moncongnya suka keluar lagi, serem banget. Sumpah. Padahal ikan nggak bisa terbang sayang. Dia bisa loncat sayang. Terus dia lompat, terus dia ngapain? Jalan ke kamu. Dia kalau lompat dia tuh kayak
menggila gitu loh, kayak nggak tahu arahnya kemana. Dia tuh kayak bola liar gitu loh ikan tuh. Nggak berani. Ya, tapi itu setelah hamil benar-benar back to the factory reset Iya, gitu loh. benar. Iya. Ya itu unik banget sih. Aku nggak ya. tahu kenapa. Wow. Dan jadinya aku membuktikan gitu bahwa emang ngidam tuh beneran ada gitu. Oke, menurut kalian hubungan kalian sehat gak? Dan hubungan sehat itu seperti apa menurut kalian? Menurut Menurut aku aku sehat sih. Menurut aku sehat. Menurut aku hubungan sehat adalah pada saat kita benar-benar bisa jadi diri kita yang seutuhnya di depan pasangan kita. Wow. Ataupun nggak di depan pasangan kita. Pokoknya kayak kita merasa kita tuh 100% diri kita, nggak ada yang ditahan-tahan, mau itu baiknya, buruknya, kita bisa tunjukin di depan pasangan kita dan kita nggak pernah ngerasa dijudge gitu. Itu sih. Setuju banget. Dan jadinya dengan kita ada di hubungan yang sehat dan kita bisa jadi diri kita seutuhnya, itu malahan bisa bantu kita untuk ngegali potensi lain yang kita sebenarnya sebelumnya tuh belum tahu Belum kita tahu. tuh ternyata ada itu gitu loh. Tapi dengan kita ada di hubungan yang sehat, kita saling support each other, itu jadi bisa nge-push kita gitu. Menurut aku kayak gitu. Ya, support each other sih, itu Support penting each banget other, sih. iya. Kayak nggak ngelimit satu nggak sama ngelimit lain satu gitu loh. sama Kayak misalkan lain. dia punya Potensi mimpi apa, potensi apa, kita push mulu. Iya. Terus kayak ya akhirnya dia bisa mencapai mimpi-mimpi itu gitu loh. Oke. Karena kan mungkin banyak di luar sana kayak pasangan yang aduh pasangan gue kok jadi lebih hebat ya. Iya. Nggak mau tapi kalau gue sih mikirnya kayak ya kenapa kayak gitu, kayak ini istri lu juga, kalau misalkan emang dia bisa menjadi orang yang hebat ya bangga banget gue malah. Iya. Benar-benar. Kalau menurut kakak gimana? Apa tuh? Hubungan yang sehat tuh gimana? Setuju banget. Setuju banget. Setuju Setuju banget. Iya. Nah. Intinya kayak saling support tuh pasti kan. Iya. Sama nggak cuma support yang sekarang doang, kayak sama-sama naik level gitu. Iya, benar. Iya sih, kayak bringing the best Iya. out of you gitu. Iya. Setuju. Soalnya kadang-kadang misalnya kayak suami istri kan, ya suaminya bisa lihat istrinya setiap hari kan. Jadi dia yang tahu potensinya kamu tuh Iya, kayak gini loh. benar. Gitu. It's nice. Seru. By the way, kalian kan kompak banget nih dari tadi ya. Aku tuh pingin ngetes kekompakan kalian dengan sebuah games. Oke, Oke ya. boleh. Bisa tutup mata kalian ya nanti ya. Oh, tutup oke, mata. tutup Oke. Atau enggak, enggak usah. Nanti 1, 2, 3 tunjuk. Oke. Ya. Siapa yang lebih posesif? 1, 2, 3 tunjuk. Aku melek lagi bukan tunjuk tadi, tapi aku udah tunjuk sih. Oke. Silakan buka mata. Jauh banget. Mungkin lebih karena kayak aku harus mengatur kamu yang terlalu free banget gitu. Jadi kayak katanya posesif. Ngerti Padahal nggak sih? sebenarnya nggak juga gitu ya. Iya, mungkin gak segitunya tapi Nggak kelihatannya jadi segitunya. banget tuh karena itu. Iya, harus dikontrol. Iya, karena kalau nggak pulang-pulang nih istri saya nih. Tapi kalian cemburuan gak orangnya? Aku cemburu. Tapi Gio jarang main sama cewek ya? Jarang. Ih sering. Astagfirullahaladzim. Sering apanya sih? Udah dibilang jarang nongkrong. Iya. Enggak dulu sih sebelum sama aku dia main sama cewek banyak. Gue tuh nggak tahu ya kenapa ya, tapi dari dulu tuh lebih gampang bertemannya sama cewek? perempuan Oh iya. daripada sama laki-laki. Kalau aku tuh cemburuannya random sih, kayak bukan ke orang gitu ya. Kadang kalau misalnya yang kayak dia main PS mulu gitu loh. Nah itu tuh suka males gitu jadinya Tapi sama PS-nya. udah enggak kan? Udah enggak. Sama Tapi PS. PS tuh kayak perusak rumah tangga orang deh. PS tuh di rumah tangga kita tuh dia toxic banget PS tuh. Kenapa? FIFA. FIFA. Dan FIFA mainnya online. Oh, Jadi oke. tau lah kayak ketemu pemain yang toksik lah, ketemu apa, ada emosi. Iya. Emosi sana sini. Tapi alhamdulillah sekarang udah sober. Udah sober. PS. Dia tuh ntar kambuh lagi akhir tahun biasanya. Pertengahan Biasanya pas ke FIFA akhir keluar. tahun. Oke, Pas FIFA iya, keluar udah tuh biasanya keluar. September gue beli, gue main sampai Desember gue udah selesai. Oh. Itu aku pernah bilang ke kamu kan, dan Iya. beneran terjadi kan. Aku udah gak main lagi semenjak itu. Oke. Oke, Oke, next. merem lagi. Siapa yang lebih gengsian? Dah? Oke, buka mata. Gengsi banget boy. Gengsi dalam hal apa? Dalam hal Kayak minta maaf gitu? Salah satunya minta Iya. maaf. Jadi dia Oke. kalau misalkan emang harus minta maaf, dia akan kayak mengulur sampai seharian. Tapi aku
ngeliat dia kayak tipe yang gampang banget minta maaf kayak kan yaping terus kan kayak maaf gitu kayak gampang. Sebenarnya itu ya juga ya kadang ya kayak kalau misalnya kayak kita lagi ngobrolnya lagi light aja gitu aku gampang kayak maaf ya sayang gitu itu gampang tergantung konteks sih tergantung kayak konteksnya tapi kalau misalnya yang kayak udah ngena nih di aku terus kayak aku udah membela diri tapi ternyata emang bener nih aku yang salah kayak waduh akhir-akhirnya sayang mendekati lagi. Ya nggak apa-apa. Oke. Next. Lanjut. Siapa yang lebih nggak bisa jauh dari HP? Oke, silakan buka mata. aku bener-bener Gadget addict. Bener, harus dikasih screen time nih emang ini. tapi sekarang udah mending loh setelah The Zafi tuh Udah mendingan. setelah The Zafi tuh aku udah lepas HP. Dan dia tuh juga tipe orangnya kalau misalkan lagi main HP bisa lama banget karena dia kalau megang HP tuh jarang bisa menyelesaikan sesuatu dengan cepat karena dia gampang distracted orangnya. Jadi misalkan gitu. lagi buka dia harusnya kayak lagi ngebalesin orang, tiba-tiba ada notif Instagram, jadi buka Instagram. Buka Instagram, ngebales orang, abis itu scrolling feed. Setengah jam kemudian baru buka yang tadi. Gitu. Jadi nggak selesai buka HP-nya. Mirip sama aku lagi. Kamu juga kayak gitu? Iya kayak gitu. Gampang distracted. Gampang. Iya ADHD katanya ya. Kalau aku nggak terlalu megang HP kan ya kalau lagi bareng. Maksudnya kayak cuman kalau lagi malam-malam kayak gabut gitu. Tapi gue kalau lagi sama dia tuh biasanya ya HP nggak tahu lah kayak nggak ada isinya apa nggak tahu juga. Oke, next. Siapa yang lebih suka ngungkit masa lalu? Udah. Oke, silakan buka mata. Akulah orangnya. Dialah orangnya. Tapi seru aja, soalnya aku suka ngobrol. Aku suka ngobrol, itu tuh alasannya temen juga. cewek itu tuh bener-bener dari dulu sampai sekarang walaupun udah gak pernah ketemu ya. Iya tapi di kepala aku tuh kayak Jo tuh masih yang itu gitu loh orangnya. Jadi kadang masih suka aku bahas-bahas aja. Tapi sebenarnya nggak no hard feelings ya, kayak seru aja. Atau misalnya kalau misalkan kita lagi kemana ya, misalkan gue tiba-tiba ngomongin, ih kangen deh masa kuliah. Maksudnya kangen masa kuliah tuh kayak kangen rutinitas kayak pergi ke kelas pagi-pagi. Ngerti kan? Kayak ketemu teman-teman. Tapi dia tuh kayak take out of context gitu loh. Kayak jadi hal-hal lain. Kadang ya, misalkan kayak nih sayang, dulu aku kerja di sini nih, kangen deh kadang kerja di sini. Oh, kamu kangen sama work wife kamu ya? Padahal nggak ada juga work wife. Dia dadain aja biar ngobrol. Iya, biar nggak bisa ngobrol diberantemin aja deh. Iya. Karena susah diajak ngobrol, udah bosen diajak ngobrol, aku berantemin aja. Kalau berantem kan pasti jadi dibales ya. Iya, dibales. Toxic ya. Next. Siapa yang lebih ribet soal pilih makanan? Oke. Oke, silakan buka. Tengkar. Kamu sayang. Aku easy banget sayang. Ih kamu sayang. Kamu aja sarapan gak boleh sama. Aku tiap hari sarapan telur avocado. Gue tuh makan apa aja, tapi gue nggak mau makan hal yang sama. Misalkan 5 kali berturut-turut gitu. Bosen karena lama-lama jadi nggak mau makan itu lagi. Tapi kalau misalkan ada banyak pilihan, gue nggak akan nolak kayak makan yang mana. Nggak picky gitu loh. Picky-nya kalau misalkan repetitif. Tapi kalau dia tuh lebih menunya. Kalau menunya kayak nggak mau ikan, nggak mau apa. Last kali ya, last ya. Oke. Siapa yang lebih sayang dan lebih mencintai? Dah? Oke. Barengan tuh. Kita sama-sama. Berarti equal ya? Equal lah. Iya. Keren. Love you. Bisa gak di sini gak? Bisa gak di sini? Karena kan bisa tiap hari di rumah. Di sini gak usah dibawa. Panas dia. Oke, terakhir kali ya. Oke. Bisa kasih advice dari hubungan kalian yang seru banget ini, yang kayak aku sendiri merasakan kehangatan hubungan, keseruannya gitu kan. Kayak mungkin bisa kasih advice ke mereka-mereka di luar sana tentang relationship dari kalian. Nggak harus bener, ini kan advice dari kalian aja gitu. At the first place kalau misalkan kalau dari aku ya, cari pasangan itu yang sesuai kayak sefrekuensi, terus value-nya juga sama,
visi misinya juga mirip, biar bisa enjoy along the way, tapi bisa ngebangkitin satu sama lain juga sih. Itu penting sih, karena kalau misalkan dari awal kita mendapatkan pasangan yang nggak suportif ya, kita nggak akan kebawa kemana-mana gitu. Bener, sama Malah sih drag aku down juga. Be with someone who supports you 100% dan terima kamu kayak gimana pun orangnya. Dan bisa jadi orang yang bantu gali potensi di diri kamu. Jangan malahan dim your light. Itu sih. Tapi aku ada satu advice lagi, jangan pernah kayak menaruh pekerjaan kalian di atas hubungan kalian. Iya sih. Iya, kayak kita harus selalu tetap respect each other's feelings. Dan kalau misalkan emang kalau ada sesuatu, talk it out. Iya. Karena untuk apa kerjaan tetap berjalan kalau misalkan hubungannya tiba-tiba dia stop berjalan. Iya, benar-benar. Iya. Ya kan jangan sampai pekerjaan merusak. Iya, Betul, benar. Bagus banget. Betul. Benar-benar. Very nice. Ya, kalau bisa disimpulkan ya, hubungan yang baik itu bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang mau tumbuh bareng. Benar, benar. Bukan soal saling mengubah tapi saling menjaga, dan bukan lelah jadi orang lain tapi aman jadi diri sendiri. Betul sekali. Tuh, Mantap. setuju. Udah siap nih Jerome. Oke teman-teman, sekian episode Mind Plus kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.